I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Syarifah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang financial leasing atau sewa pembiayaan. Definisi dari leasing tersendiri secara umum adalah suatu bentuk pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi ataupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil ataupun secara angsuran. Jadi yang dimaksudkan dari leasing di sini adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva barang dengan nasabahnya. Ciri leasing sebagai berikut. Yang pertama, adanya jangka waktu sewa dan periode untuk pembayaran cicilan. Yang kedua, hak milik atas benda yang disewakan tetap berada pada pemilik leasing. Yang ketiga, biasanya objek leasing berupa benda modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, adanya nominal cicilan yang besarannya telah disepakati secara bersama. Pihak-pihak dalam leasing. Pihak-pihak dalam leasing di sini terdapat menjadi 4 bagian. Yang pertama lessor, yang kedua leasee, yang ketiga supplier, dan yang keempat bank. Lessor adalah badan usaha atau pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada leasing dalam bentuk barang modal. Jadi, mereka akan memperoleh kembali modal yang ditambah dengan keuntungan melalui angsuran yang dibayarkan oleh pihak peminjam. Selanjutnya, supplier. Kedudukan supplier dalam transaksi leasing adalah sebagai penyedia barang pesanan leasing yang akan dibayarkan kepada lessor secara lunas. Selanjutnya, leasee. Yang dimaksud dengan leasee dalam leasing di sini adalah perusahaan atau perorangan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. Jadi, ketika mereka berhasil melunasinya, maka leasee bisa memilih untuk membelinya atau mengembalikan kepada lessor. Selanjutnya, bank. Meskipun bank di sini tidak terlibat secara langsung, akan tetapi seringkali bank mengambil peran sebagai penyedia dana untuk lessor. Jadi, pemberi leasing akan menggunakan pinjaman bank sebagai modal memenuhi permintaan leasing. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis leasing. Yang pertama, financial leasing atau capital leasing. Yang kedua, operating leasing. Yang ketiga, sales type lease. Yang keempat, cross-border lease. Yang kelima, leverage lease. Akan tetapi di sini saya hanya menjelaskan 2, yaitu financial leasing dan operating leasing. Financial leasing adalah sebuah kegiatan sewa guna usaha. Namun, leasing pada akhir masa kontrak mendapatkan opsi membeli objek sewa dengan nilai atau harga yang disepakati secara bersama. Yang dimaksudkan di sini adalah financial leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal ataupun aset secara sewa guna usaha, di mana pada masa akhir sewa, pihak penyewa memiliki opsi untuk membeli objek yang disewa ataupun memperpanjang periode sewa dengan nilai harga yang telah disepakati di awal perjanjian. Jadi, financial leasing di sini suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Sedangkan operating lease merupakan kegiatan sewa guna usaha, namun
pada akhir kontrak tidak diberikan opsi untuk melakukan pembelian objek sewa. Jadi, saat kontrak sudah berakhir, maka objek sewa baru dikembalikan kepada pihak objek tersebut. Dimaksudkan dari operating lease di sini yaitu pembiayaan di mana lessor membeli barang untuk disewakan kepada lisi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, lisi hanya perlu membayar biaya rental, sedangkan biaya lainnya telah ditanggung oleh lessor. Ciri operating leasing sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian sewa. Perjanjian sewa di sini adalah salah satu ciri-ciri operating lease untuk penyewa atau leasing yang hanya bisa menyewa aset tersebut dan jangka waktu tidak bisa ditambah. Jika masa kontrak selesai, lisi harus mengembalikan aset tersebut kepada lessor. Yang kedua, lisi payment. Operating lease memiliki sistem lisi payment yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh lisi kepada lessor selama rentang waktu yang sudah ditentukan secara bersamaan. Dan kekurangan operating leasing. Kelebihan dari operating leasing yang pertama terbebas dari pemeliharaan. Jadi, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan dari aset yang disewa. Yang kedua, harga sewa lebih murah. Yang dimaksudkan dari harga sewa lebih murah di sini adalah anggaran yang dikeluarkan untuk menyewa aset umumnya jauh lebih terjangkau daripada membeli, sehingga bisnis baru atau yang skalanya masih kecil akan lebih untung. Yang ketiga, jangka waktu penyewaan pendek. Yang dimaksudkan di sini adalah aset bisa disewa selama dibutuhkan, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya sejenis pembelian, pemeliharaan, dan penjualan jika kita tidak membutuhkannya lagi. Kekurangan dari operating leasing ini, yang pertama, aset tidak bisa dimiliki. Dua, biaya tambahan. Terkadang itu kan seperti bunga, itu kan kalau di operating leasing itu pasti ada sejenis bunga. Terus total biaya bisa lebih mahal. Hal ini bergantung pada masa kontrak, karena total biaya sewa untuk waktu yang lama bisa saja lebih mahal dari harga aset tersebut. Selanjutnya, negosiasi diperpanjang. Kita harus melakukan negosiasi ulang setiap kali masa kontrak berakhir. Karena jika kita ingin menyewa ulang, pihak penyewa bisa saja menaikkan tarif atau biaya tersebut. Perbedaan dari financial leasing dan operating leasing. Yang pertama, dari segi kepemilikan barang. Dari segi kepemilikan barang, operating leasing ini tetap ada pada pihak lessor. Namun demikian, kepemilikan barang pada financial leasing dapat dipindahkan kepada lisi ketika masa kontrak telah habis dan penyewa memutuskan untuk membeli aset tersebut. Yang kedua, dari sistem kontrak. Dari sistem kontrak tersebut dilakukan untuk pinjaman pada sistem operating lease ini disebut dengan rental agreement. Sedangkan pada financial leasing disebut juga dengan loan agreement. Yang ketiga, perbedaannya dari segi tanggung jawab perawatan. Dari segi tanggung jawab keperawatan, operating leasing di sini terdapat pada lessor sehingga ia bertanggung jawab terhadap perawatan aset itu secara berkala. Sedangkan pada financial leasing, pihak lisi di sini adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan kepada barang atau objek pinjamannya. Yang keempat, perbedaan dari operating lease dan financial lease dari cara pemutusan kontrak. Operating lease, lessor atau lisi bisa melakukan pembatalan kontrak tanpa adanya denda, asalkan pembiayaan atau pembayaran berkala sudah terpenuhi. Selanjutnya dari hak opsi. Ini adalah perbedaan terakhir yang paling mencolok di antara operating lease dan financial lease.
Jadi pada financial lease di sini ada hak opsi pada akhir masa kontrak. Leasee diberikan opsi untuk membeli barang atau objek sewa dengan nilai atau jumlah yang disepakati bersama lessor. Namun, pada operating leasing ini tidak ada opsi pembelian objek leasing bagi para leasee di akhir masa kontrak. Itulah perbedaan dari financial leasing dan operating leasing. Jadi pada intinya, financial leasing adalah sebuah kegiatan usaha yang memberikan opsi pembelian objek pada sewa leasing. Sementara pada operating leasing tidak ada sistem seperti itu. Biasanya jumlah biaya yang perlu dibayar leasing pada financial leasing jauh lebih besar dibandingkan pada operating leasing. Karena pada operating leasing kita membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha agar bisa mengajukan pinjaman ke investors yang sudah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Leasing dan lessor pada leasing. Peran leasing di sini, leasing adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan atau barang yang akan di-lease atau disewakan pada penyewa, atau disebut juga dengan lessor. Pada sistem financial leasing, biasanya melakukan pemilihan barang modal sesuai kebutuhannya, namun tetap masih atas nama perusahaan leasing. Namun, pada operating leasing di sini, ini juga perlu melakukan pembayaran biaya secara berkala. Hanya saja jumlah dan biaya yang perlu dibayarkan pada lessor tidak mencakup biaya lainnya atau keseluruhan seperti financial leasing. Yang kedua, peran dari lessor. Lessor adalah pihak leasing itu sendiri sebagai pemilik modal yang nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang. Bertindak sebagai pihak pemilik barang dari objek leasing. Objek tersebut bisa berwujud barang yang bergerak ataupun tidak bergerak, serta memiliki umur maksimal sama dengan masa kegunaan objek leasing itu tersendiri. Beda dengan operating leasing, lessor berperan sebagai pemilik barang atau benda objek sewa yang bergerak maupun tidak bergerak, namun menentukan masa sewa lebih pendek dari umur benda atau masa kegunaan objek sewa itu tersendiri. Tujuan leasing dan manfaat leasing. Tujuan dari leasing yang pertama mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harganya mahal dalam waktu cukup cepat, sehingga dapat langsung menggunakannya sembari mengangsur. Yang kedua, menghemat biaya produksi, karena pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Selanjutnya, pihak pemberi leasing biasanya menjalankan pembiayaan ini guna mendapatkan penghasilan dari bunga pinjaman. Manfaat dari leasing yang pertama, terhindar dari inflasi. Dapat menghindari dari inflasi karena pembayaran dilakukan sesuai dengan satuan keuangan dalam perjanjian sebelumnya. Yang kedua, tidak perlu ada jaminan. Perlu adanya jaminan di muka, namun kepemilikan sah atau barang modal pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadi jaminan transaksi. Ini fleksibel. Jadi kedua belah pihak dapat negosiasi terkait banyak hal dan kesepakatannya pun lebih fleksibel karena dilakukan dengan sistem kontrak antara lessor dan leasing. Manfaat dari leasing, capital saving. Salah satu yang menjadi manfaat dari skema leasing adalah leasing tidak perlu mengeluarkan nominal 1% pun untuk modal awal. Hal ini karena pembiayaan telah disediakan oleh lessor hingga 100%. Jadi, kita bisa menggunakan dana modal untuk kebutuhan yang lain. Manfaat dari leasing selanjutnya, pelayanan cepat. Dapat ditangani oleh perusahaan tertentu. Proses pembiayaan leasing di sini dilakukan secara cepat, sederhana, dan efisien. Manfaat leasing selanjutnya, ada perlindungan hukum. Adanya suatu kontrak
oleh perusahaan tertentu. Proses pembiayaan leasing tersebut dilakukan secara perlindungan hukum, adanya kontrak yang jelas, dan berkekuatan hukum membuat perjanjian antara lessor dan lessee di sini mendapat kepastian hukum. Jadi jangan khawatir adanya penipuan dan beberapa risiko yang lain. Manfaat leasing selanjutnya dapat memperoleh aktiva. Manfaat utama leasing bagi seorang lessee adalah bisa mendapatkan aktiva berupa barang modal yang dapat menunjang aktivitas bisnisnya. Akuntansi leasing. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, leasing adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan aset selama periode tertentu yang disepakati sebagai imbalannya. Lessee di sini melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Terdapat beberapa macam-macam risiko yang dalam leasing. Yang pertama, risiko pendanaan dan likuiditas. Pertumbuhan proses sangat tergantung tersedianya pendanaan yang berasal dari fasilitas perbankan serta sumber dana lainnya untuk transaksi pembiayaan baru. Untuk memperkecil risiko, likuiditas atas perbedaan jatuh tempo, investasi, dan sumber dananya. Sebagian pendanaan dilakukan dengan melakukan penjualan tagihan piutang, pembiayaan konsumen, atau melalui channeling. Sedangkan tagihan pembiayaan yang tidak dijual, sebagian besar pendanaannya melalui ekuitas perusahaan. Kedua, risiko kredit. Tujuan dari penetapan kebijakan kredit adalah untuk meminimalkan risiko kredit atau fasilitas yang diberikan kepada konsumen. Selanjutnya, risiko operasional. Risiko operasional untuk mengurangi dari proses aktivitas internal, kesalahan manusia, serta kesalahan sistem. Perusahaan leasing harus mengaplikasikan sistem komputerisasi baru yang disebut dengan ELOAN di semua kantor cabang. ELOAN merupakan sistem dengan plafon website yang dirancang untuk mempercepat proses pengawasan. Kelemahan leasing. Yang pertama, terdapat denda. Denda akan dikenakan pada pihak lessee yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran pada pihak lessor, karena dari pihak lessor tidak dapat menanggung kerugian. Maka denda yang dikenakan pun bersifat harian dan akan selalu terakumulasi sampai pihak leasing membayar kewajibannya. Yang kedua, penyitaan. Jika pihak lessee secara terus-menerus tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu hingga 2 bulan dari tanggal jatuh tempo, maka pihak lessor akan melakukan penyitaan terhadap aset yang awalnya diberikan pihak lessee. Yang selanjutnya, penalti. Penalti terjadi saat pihak leasing memutuskan untuk melakukan pelunasan awal atau lebih cepat pada pihak lessor. Sebenarnya, pelunasan awal ini tidak akan membuat adanya pengurangan bunga atau pembayaran. Namun, pihak leasing dianggap tidak memenuhi kesepakatan yang telah dilakukan di awal, sehingga tindakan pelunasan awal ini dianggap sebagai pelanggaran dan pihak leasing akan dikenakan penalti. Contoh dari leasing. Yang pertama, entitas melakukan leasing pada tanggal 1 Januari 2010. Nilai aset 10 juta, masa manfaat aset 5 tahun, aset didepresiasi 5 tahun dengan metode garis lurus. Sewa merupakan bentuk kontrak yang dapat dibatalkan dengan jangka waktu 5 tahun. Kontrak tahunan yang dibayarkan 2.505.000 setiap akhir tahun, bunga 8% per tahun. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari contoh leasing tersebut menggunakan skedul leasing. Yang pertama, tahun 2010, nilai asetnya 10 juta. Jadi, bunganya 800.000 didapatkan dari 10 juta dikalikan dengan 8%, maka dapatlah 800.000. Terus, kontrak tahunannya yang dibayarkan setiap tahun kan 2.505.000. Dikurangi dengan bunganya, maka
harga pokoknya dalam tahun 2010 itu 1.705.000, sehingga utang akhir tahun 8.295.000 didapatkan dari pokok awal tahun 10 juta dikurangi dengan harga pokok 1.705.000, sehingga dapatlah utang akhir tahun sebesar 8.295.000. Begitu juga pada 2011. 2011 pada pokok awal tahun diambil dari utang akhir tahun 2010 8.295.000 dikalikan bunganya 8%, maka didapatkanlah bunga tersebut pada tahun 2011 664.000, sedangkan total kontrak tahun yang dibayarkan setiap tahunnya 2.505.000, sehingga dapatlah harga pokok tersebut 1.841.000 k utang akhir tahun sebesar 6.454.000 didapatkan dari pokok awal tahun 2011 sebesar 8.295.000 dikurangi dengan harga pokok per tahunnya 1.841.000, maka dapatlah utang akhir tahun sebesar 6.454.000. Begitulah selanjutnya hingga tahun 2014. Baiklah, inilah penjurnalan dari pihak leasing dari sistem operating leasing. Kalau di operating leasing ini di akhir periode, aset ini kembali kepada pemilik asetnya, sehingga penjurnalannya hanya cukup biaya sewa pada kas selama 5 periode, yaitu biaya sewa 2.505.000 pada kas 2.505.000, debitnya biaya sewa, kreditnya kas. Beda di capital lease, financial leasing ini penjurnalannya ada 3. Yang pertama, untuk pengakuan pembelian aset secara capital lease atau financial lease dengan pembiayaan sewa. Aset leasing pada utang leasing. Aset leasing 10 juta di debit, utang leasing di kredit 10 juta. Yang kedua, dicatat untuk pembayaran angsuran tiap periodenya. Utang leasing, beban bunga pada kas. Utang leasingnya 1.705.000 pada awal periode tahun 2010. Begitu juga pada tahun selanjutnya. Terus beban bunganya 800.000 di debit dan kasnya di kredit 2.505.000. Yang ketiga, akun depresiasi ini didapatkan dari asetnya. Kan asetnya 10 juta dikalikan 5 tahun sehingga beban depresiasinya 2 juta. Jadi penjurnalannya beban depresiasi pada debit, akumulasi depresiasi pada kredit sebesar 2 juta. Jurnal lessor pada operating leasing di sini kasnya 2.505.000, pendapatan sewanya 2.505.000. Kasnya di debit, pendapatan sewanya di kredit. Beban depresiasinya sebesar 2 juta, akumulasi depresiasinya 2 juta. Akumulasi depresiasi di kredit, beban depresiasi di debit. Financial leasing di sini, piutang leasingnya di debit sebesar 10 juta, asetnya di kredit sebesar 10 juta. Dan kasnya 2.505.000 di debit, piutang leasingnya 1.708.000 di kredit, pendapatan bunganya 800.000 di kredit. Baiklah, sekian di presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.